Oke guys, balik lagi di channel saya ya, di channelnya Kamar Cringe tentunya. Seperti biasa konten saya konten reaction, dan hari ini saya bakalan nge-reaction sebuah film ya yang sudah direkap ulang. Hari ini kita bakalan nge-reaction filmnya, ya judulnya kalau gak salah Inhale ya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel ini. Buat kalian yang udah subscribe, kalian like aja ya video-videonya. Dan buat kalian yang ingin mengikuti saya di Instagram, kalian boleh mengikutinya di sini ya, oke. Nih di pojok. Di pojok mana sih? Di pojok kiri saya ya, di pojok kiri di bawahnya. Itu adalah Instagram saya ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mereaction videonya ya, let's go. Ini awalan sih. Oke. Halo para Omnipora, Omnipora ya. bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bang, lagi sehat. bersama saya John yang selalu always tidak pernah never untuk stay in the house every day, setiap hari hanya di rumah saja. Kali ini saya akan menonton sebuah film yang cukup mainstream dan sudah pernah tayang di TV, sering malah. Berjudul Inhale. Judulnya Inhale ya, yang rilisannya tahun 2003. 6 di IMDb ini dibintangi oleh aktor senior favorit saya waktu kecil, yaitu Jean-Claude Van Damme. Nama yang ribet tidak tahu, ya. berarti kalian lahirnya di zaman manusia milenium atau 1008, atau jangan-jangan kalian tidak tahu saya siapa gak tahu ya, gak tahu film itu anjir. Yowis, tanpa berlong-long time ago, langsung saja straight to the point. Pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar, nyalakan sebat, selamat menonton dan check it out. Check it out, mantap anjir, check it out. Aiki7, kalian wajib subscribe di channelnya Aiki7 ya, buat menambah pengetahuan kalian tentang film-film ya. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Kyle yang merupakan seorang pria kantoran berkebangsaan Amerika yang sedang bekerja di negara Rusia. Guess what? I'm taking few days. Pada adegan ini kita akan melihat istrinya Kyle sedang sendirian di rumah. Shit. Ada seorang pria yang masuk tanpa izin, kemudian mencoba melakukan pengencerotan secara paksa, namun karena terus berontak, akhirnya dia dibunuh. Anjir, sadis banget nih. Asli sadis banget nih anjir. Demi mendapatkan lubang tikus ya. Anjir, dibunuh. Saat Kyle tiba di rumah, betapa kagetnya dia saat melihat istrinya sudah bersimbah darah tak bernyawa. As bro, Kyle sempat mengejar dan bertarung dengan si pelaku, namun karena dijegat polisi dan melakukan tindakan anarki di depan umum, akhirnya si pelaku lolos. Anjir, barbarnya ini. Si abang Kyle ini selang beberapa minggu sial banget ya, udah istrinya meninggal ditangkap ke polisi lagi ya. Hakim, maka dirinya dibebaskan begitu saja. Tapi tidak seperti film Law Abiding Citizen, si tokoh utama tidak menunggu 10 tahun untuk balas dendam. Tetapi Kyle tiba-tiba mengambil pistol milik polisi, kemudian menembak pelaku di gedung persidangan saat itu langsung juga. Ya. Karena sudah membunuh dan tidak menghargai persidangan, akhirnya Kyle dijebloskan ke penjara Rusia dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Hasilnya orang sial banget anjir. Dimulai dari sini. Dari mulai istrinya dikentu sama orang lain, terus istrinya dibunuh, terus ya dia malah masuk penjara lagi ya. Para napi senior di sana pun terlihat sangat senang saat melihat para narapidana baru memasuki penjara mereka. Pemuda ini adalah Billy, berusia 21 tahun yang nanti Billy akan jadi Kyle di penjara. Billy Saputra kayaknya ya. Sama Kyle pancing nih main film ya. Kayaknya di penjara luar negeri itu lebih apa sih? Beliau adalah ketua kepala polisi lebih keras ya kayaknya. Dimana semua sisi penjara dijaga ketat dengan standar militer sehingga jika ada yang lari maka akan langsung ditembak mati saat itu juga. Kan keras anjir, keras tegas. What is your name? How old are you?
Setelah diberikan sedikit penyuluhan, mereka pun digiring masuk untuk melepaskan pakaian dan barang-barang mereka. Dan terjadi sedikit insiden kecil di sini saat Kyle disuruh untuk melepaskan cincin kawinnya oleh Tolik yang merupakan sipir penjara di sana. Kyle menolak untuk melakukannya karena itu adalah peninggalan terakhir istrinya. Iyalah, mana Kyle bisa pun lah ya, Bos. dipukul hingga terjungkal. Mana bisa lah, Bos. Mana bisa. Oh, shit. Anjir, kejamnya nih penjara. Mending saya berbuat baik aja lah daripada harus mendekam di penjara misalkan gitu ya. Gak mau saya. Ntar dia nyeri bagung. Kaget anjir. Widih, cabe-cabean nih. Ini bayangannya ya. Kembali ke masa lalunya dia kayaknya. Saat tengah malam, tak disengaja Kyle terbangun dan melihat Billy dibawa oleh para direkap, sipir. anjir. Ternyata, seorang napi senior yang tadi kita lihat sudah memberi uang kepada sipir penjara untuk membawa Billy ke selnya. Dan Mantap. itu dilakukan Diebol anjir, diebol. Pencerotan bool kepada Billy yang tentu saja masih muda dan pasti boolnya masih ranum. Cing, ada kayak gini mulu bangsat. Karena memang kalau ngeri gue sumpah anjing, ngeri. Sehingga hasrat seksual bisa beralih ke setiap gender yang ada lubangnya. Billy yang kalah fisik pun mau tidak mau terpaksa harus dibool dan itu pasti sakit. Auto berak tuh otomatis ya anjir. Otomatis langsung gitu ya. Akan membersihkan diri. Dan berak tuh gak ada serasa nyangkut-nyangkut gitu. Parah anjir. Get up. Now! Saat sedang berjalan di depan sel, tak sengaja Kyle melihat Billy dalam keadaan babak belur dan sudah tidak suci lagi. Dan ketika melihat si Andrei berjalan, Kyle melihat dia seperti pelaku pembunuh istrinya. Maka dari itu, dia memukul Andrei hingga terjadilah sebuah pertarungan kecil yang akhirnya membuat Kyle harus dijebloskan ke ruang isolasi di mana di situ merupakan jalur pembuangan EE. Oh. Nih seru nih. Adegan pertengkaran seru banget nih. Mantap nih. Kenapa dipisahin, Bos? Jorok amat anjir. Itu cairan. Dengan kondisi seperti ini tidak cairan dari ini anjir. Makanan yang diberikan sipir. Dari klosnya itu harus makan dengan pembuangannya ke sana yang menyengat. Hal tersebut pun membuat Kyle depresi dan memutuskan untuk gantung diri menggunakan baju tahanannya. Namun karena robek, dia pun tidak jadi melakukannya dan justru malah membuatnya tambah frustasi. Shit. Tak lama masuklah seekor kupu-kupu yang masuk melewati jendela atap. Seketika dia teringat saat istrinya masih hidup, di mana kala itu istrinya melarang Kyle membunuh kupu-kupu yang masuk ke rumahnya. Hal tersebut pun membuat Kyle kembali termotivasi untuk bertahan dan melanjutkan dari sebuah hidupnya. kupu-kupu membuat seseorang termotivasi ya. Best. Saat sedang makan, terdengar suara tahanan yang berada di sebelah ruangannya. Karena merasa terganggu, Kyle pun menepak temboknya. Saat akhirnya dia keluar, sipir pun membawanya ke sebuah sel yang di sana ada seorang tahanan yang bernama 451. Sipir ini siapa lagi nih? Jika si 451 ini adalah tahanan yang sedikit gila, di mana dia sudah membunuh 3 teman sekamar terakhirnya. Ngeri anjir. Pun mengatakan, jika ingin pindah kamar sel, Kyle bisa memberikannya uang sebagai gantinya. Berbisnis di dalam penjara itu sudah biasa kayaknya. Kyle pun terlihat cukup canggung dan kagok saat bergerak. Melihat tubuh besar dan punggung penuh luka bakar tersebut, bisa dipastikan tahanan bernama 451 ini pasti sangat kejam. Namun hal tersebut tak membuat Kyle harus bertindak lebay dan panik. Slow aja ya, meskipun ketakutan slow aja. Anjir. Madamkan apinya anjing pakai tangan loh. Di mana dia harus membersihkan ladang bersama para tahanan lain. Setelah itu dilanjutkan dengan berolahraga di lapangan penjara.
Di situ terjadi sebuah insiden di mana Andre terlibat perselisihan dengan tahanan lain. Namun, sipir mengatakan agar mereka sabar dan bertarung dalam arena. Dan faktanya, penjara tersebut mengadakan sebuah pertarungan 1 lawan 1 yang bernama Sparka, di mana pertarungan tersebut memang udah ada sengaja diadakan oleh kepala transaksi, penjara terus ada dan pertarungan, menjadikan bahan mantap. taruhan sang kepala penjara Komplit bersama ya ini ya. jenderal-jenderal lain di negara tersebut. Tak lama Billy menghampiri Kyle dan disitulah pertama kali mereka bertemu dan menjadi sahabat. Ini adalah Malakai, seorang tahanan senior yang mengalami cacat pada kakinya. Namun, Malakai adalah seorang tahanan yang punya banyak informasi, di mana dia menjelaskan bahwa para tahanan di sini terbagi menjadi beberapa geng yang saling bermusuhan. Wow. Rest of the gangs try to kill each other. The guy next to him is their leader. Oke. Hit a guard. Let that crazy motherfucking nigga sell. Better start praying. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Kyle sedang tidur, tiba-tiba dia dikagetkan oleh tahanan 451 yang sedang membekam mulutnya. Ternyata, Kyle mengigau saat tidur dan hanya menyuruhnya untuk tidak berisik. Saat jam makan, Kyle terlihat satu meja bersama Billy dan yang lain. Tiba-tiba, meja mereka didatangi oleh Andre dan kawan-kawan yang mengganggu dan menggoda Billy. Sontak hal tersebut membuat Billy emosi, namun berhasil ditahan oleh tahanan lain. You're tough. I like that. Saat siang hari, Kau Kyle galak, mendatangi aku sipir suka Toy itu. dan memberikannya uang untuk pindah kamar sel. Namun, karena uangnya kurang, Kyle masih belum bisa pindah saat ini. Apa ini? Acara apa ini anjir? Tiba saatnya diadakanlah acara Sparka, di mana acara tersebut dibuka dengan tarian para waria cantik dan seksi yang akan membuat siapapun yang melihatnya tergila-gila. Acara tersebut Jijik, mempertandingkan anjir, antara jijik. Andre melawan tahanan Aku dari geng lain jijik gitu yang loh. akhirnya dimenangkan oleh Andre. Friends. Everybody's happy. Ladies, gentlemen, I've always dreamed of having them both together. Stand for blood, sweat, tears. Boy, show me how you love me. Akhirnya terjadilah pertarungan ya. Siapakah ini yang bakalan menang? Oh. Oh shit. Jenderal Usop alias si kepala penjara pun memerintahkan Tolik untuk menghabisi tahanan Jenderal yang Usop kalah. ya. Andre yang menjadi pemenang ternyata Ada diberikan hadiah Kyle-nya, untuk melakukan ada Usopnya. pengecoran lagi bersama Billy. Mengetahui hal tersebut, Billy Di diam-diam mengasah dan ebol, menajamkan di sebuah ebol, sikat bro. gigi untuk membela diri. Namun sayang, saat waktunya tiba, justru Billy yang mengalami tusukan hingga harus dirawat di ruang medis. Stay away from me. Drop it. Go. Oh. Esok harinya terlihat Kyle sedang kembali bekerja bersama para tahanan lain. Salah satu tahanan Apalagi yang merupakan ini ya, teman si Andre ribut pun terus ribut tiba-tiba kalian membuat ya. masalah yang menimbulkan Gak Kyle ada dan orang itu berhentinya, harus ribut berkelahi. terus. Sehingga Kyle harus kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Dia tak menghormati kami. Ambil kehormatannya. Oh. Anjir, sadisnya. Bukan sadis sih. Ih. Kasar gitu anjir, hidup di penjara tuh kasar. This is not America. Don't be a hero. Balik lagi di Saat tempat sudah di pembuangan ruang isolasi, Kyle ya. kembali mendengar suara tahanan dari ruang sebelah dan Kyle kembali menepuk tembok. Beri makan lagi. Makanannya Berminggu-minggu tuh bubur Kyle apa dikurung di sih, sana anjir? hingga akhirnya dia terbiasa dengan suara teriakan dari tahanan di ruang sebelah yang masih misterius tersebut. Oh. Next video lanjut ke part 2-nya ya. Ya, ini part satunya baru segini. Ntar saya upload lagi di part keduanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap nonton terus di Kamar Cringe.